Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara mempraktekkan gerakan-gerakan dalam sholat, khususnya dalam sholat maghrib. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ikinis Tafdila, Lindriani, dan Wardah Tulsani. Berikut adalah bagaimana cara melaksanakan sholat yang benar. Yang pertama yaitu persiapan. Sebelum melaksanakan sholat, pastikan Anda sudah berwudu, sehingga tubuh dalam kondisi suci dari hadas. Kenakan pakaian yang suci dan menutup aurat. Batas aurat laki-laki mulai dari pusar hingga lutut, sedangkan batas aurat perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Selanjutnya, pastikan tempat sholat suci dari najis. Dan berdiri menghadap kiblat, fokuskan pandangan ke tempat sujud agar lebih mudah meraih kekhusyukan dalam sholat. Setelah merasa cukup untuk melaksanakan sholat, maka mulailah dengan membaca takbiratul ihram disertai niat dalam hati. Membaca takbir yaitu Allahu Akbar yang agak dipanjangkan sambil berniat di dalam hati. Cara melakukan takbiratul ihram yaitu tangan diangkat sampai atas pundak bagi laki-laki dan bagi perempuan sampai di depan dada. Telapak tangan dibuka dan dihadapkan ke arah kiblat. Berikut adalah niat sholat maghrib. Usolli fardal maghribi salasa raka'atim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Setelah melakukan takbiratul ihram, maka selanjutnya yaitu bersedekap. Caranya, letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini semata-mata memuliakan tangan kanan. Posisi sedekap ini adalah di atas pusar. Lalu, ibu jari, jari manis, dan kelingking tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Jari telunjuk dan tengahnya dibiarkan terbuka. Lalu, mulailah membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan surah pendek. Berikut adalah doa iftitah. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lalu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek pilihan. Setelah membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah, dan surah pilihan, maka dilanjutkan dengan ruku'. Awali ruku' dengan takbir dengan mengangkat kedua tangan dan membungkukkan badan. Letakkan tangan di lutut sehingga punggung dan kepala menjadi rata. Bagi laki-laki, renggangkan siku dari perut, dan bagi perempuan, dekatkan siku ke perut. Bacalah tasbih sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Setelah melakukan ruku' dengan tumakninah atau dengan penuh ketenangan, maka
Bangkitlah dari ruku sembari membaca Sami Allahu liman hamidah dan mengangkat kedua tangan sebagaimana saat takbir. Saat posisi badan sudah sempurna, tegak lurus, maka inilah yang dinamakan dengan iktidal. Lalu bacalah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyi'ta min syai'in ba'du. Setelah melakukan iktidal dengan tumakninah, maka turunlah untuk bersujud dengan membaca takbir Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan. Lutut adalah yang pertama kali menyentuh lantai. Dilanjutkan dengan tangan dan dahi. Pastikan ujung jari kaki ditekan ke dalam sehingga menghadap kiblat. Sujud ini adalah posisi terdekat hamba dengan Tuhannya. Setelah berada di posisi sujud, maka bacalah tasbih sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah melakukan sujud dengan tumakninah, maka selanjutnya bangunlah dari sujud seraya membaca takbir Allahu Akbar. Kemudian duduklah pada kaki kiri, kaki kanan diluruskan. Letakkan kedua telapak tangan di paha dalam kondisi terbuka seperti yang terlihat pada gambar di samping. Duduklah tegak, kemudian berdoalah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Setelah itu, lakukan sujud kedua. Lakukan sebagaimana sujud yang pertama. Perlu diingat, posisi tangan saat sujud harus terbuka, tapi jangan terlalu direnggangkan. Bagi laki-laki, posisi siku agak dibentangkan, sedangkan bagi perempuan, dekatkan siku ke perut. Saat sujud, jangan sesekali meletakkan siku di lantai, karena itu diidentik dengan duduknya anjing. Pastikan dahi terbuka, tidak ada rambut yang menghalangi sujud. Atau bagi perempuan, tidak ada telekung yang menghalangi sujud. Setelah selesai sujud kedua, bangkitlah sembari membaca takbir Allahu Akbar. Sebelum berdiri, duduklah, rehatlah sejenak. Lalu bangkit dan lanjutkan rakaat kedua. Ketika melakukan rakaat kedua, lakukanlah sebagaimana rakaat pertama. Dimulai dengan membaca Al-Fatihah, surat pilihan, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan sujud lagi, kemudian bangunlah untuk duduk tasyahud awal. Di penghujung rakaat kedua, duduklah tasyahud awal. Lakukan sebagaimana duduk di antara dua sujud. Bedanya, telapak tangan agak digenggam. Ibu jari dan telunjuk biarkanlah terlepas. Ketika membaca syahadat tepat sampai lafaz illallah, maka acungkanlah jari telunjuk. Telunjuk diacungkan tepat pada saat membaca illallah. Maka setelah membaca syahadat, maka dilanjutkan dengan membaca sholawat. Berikut adalah bacaan tasyahud awal. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma
ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu bangkitlah untuk melanjutkan rakaat ketiga sembari membaca takbir. Allahu Akbar. Rakaat ketiga dilakukan sebagaimana rakaat pertama dan rakaat kedua. Dimulai dengan membaca Al-Fatihah, surah pilihan, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan sujud lagi. Kemudian bangunlah untuk duduk tasyahud akhir. Selanjutnya yaitu tasyahud akhir. Pada penghujung rakaat terakhir sholat Anda, maka duduklah untuk bertasyahud, yaitu dengan cara dudukkan pantat bagian kiri di lantai, kaki kiri bersilang sedangkan kaki kanan diluruskan ke belakang, seperti yang terdapat pada gambar di samping. Pastikan jempol kaki kanan ditekan sehingga menghadap kiblat. Kesunahan ini sebaiknya dilakukan jika dirasa tidak menyulitkan. Tangan kiri dibiarkan terbuka di paha kiri, sedangkan tangan kanan agak digenggam. Lakukan sebagaimana tasyahud awal. Setelah syahadat dan sholawat, tambahkan sholawat Ibrahimiyah sebagai berikut. Berikut adalah bacaan tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setelah itu akhiri sholat dengan salam. Akhir sholat dengan mengucapkan salam sembari menoleh ke kanan dengan disertai niat keluar dari sholat. Lafaz salam yaitu Assalamualaikum warahmatullah, dan dilanjutkan dengan mengucapkan salam kedua sembari menoleh ke kiri. Salam kedua ini sunnah, yaitu Assalamualaikum warahmatullah. Baiklah, sekian tata cara bagaimana mempraktekkan gerakan-gerakan dalam sholat, khususnya dalam sholat maghrib. Kami dari kelompok 3 mohon maaf jika ada kesalahan, baik ini sengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.